Adaptasi tingkah laku hewan. Adaptasi tingkah laku hewan merupakan adaptasi terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku dengan tujuan untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah kamuflase, yang merupakan kemampuan untuk bersembunyi. Contohnya adalah belalang, macan tutul, dan kupu-kupu. Bisakah kalian menemukan macan tutul yang sedang bersembunyi? Belum menemukannya juga? Nah, tunggu sampai para impala datang. Ternyata macan tutul berkamuflase di rerumputan tanpa terlihat karena penyamarannya memang sangat rapi. Yang kedua adalah mimikri yang merupakan kemampuan untuk meniru. Contohnya bunglon, gurita, dan lalat buah. Yang ketiga adalah ekolokasi yang merupakan kemampuan mengeluarkan bunyi dan menangkap kembali pantulan dari objek-objek yang ada di sekitarnya. Contohnya lumba-lumba, paus, dan kelelawar. Yang keempat adalah hibernasi, yang merupakan fase tidur panjang yang dilakukan hewan ketika memasuki musim dingin. Contohnya, kura-kura, beruang, dan tupai. Beruang ini baru saja bangun dari tidur yang sangat panjang yang bisa berlangsung selama 7 bulan. Kegiatan ini disebut sebagai hibernasi. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beruang melakukan hibernasi? Hibernasi adalah strategi bertahan hidup. Ini adalah kondisi meminimalkan aktivitas dan menurunkan metabolisme yang dijalani beruang selama berbulan-bulan saat musim dingin yang keras atau sulit mendapatkan makanan. Saat hibernasi, detak jantung beruang turun dari sekitar 40 detak per menit menjadi 8 detak per menit saja. Metabolisme mereka melambat untuk menghemat energi, dan mereka hidup dari lemak yang telah mereka simpan selama 1 tahun. Namun, beruang bukanlah satu-satunya hewan yang melakukan hibernasi. Banyak spesies pengerat seperti landak dan marmut yang juga berhibernasi untuk bertahan hidup di musim yang dingin. Mereka membangun sarang khusus untuk hibernasi yang disebut hibernakulum. Sarang ini tersembunyi. Yang kelima adalah autotomi, yang merupakan kondisi saat hewan memutuskan atau membuang satu atau lebih bagian dari tubuhnya. Contohnya cicak, toke, dan kadal. Ketika cicak merasa terancam oleh pemangsa, maka ia akan berusaha untuk melarikan diri. Dan jika itu tidak berhasil, cicak akan memutuskan ekor dari tubuhnya untuk mengelabui pemangsa agar cicak bisa menyelamatkan diri. Cicak menjadikan ekornya sebagai umpan agar perhatian pemangsa tidak tertuju ke badannya. Namun jangan khawatir teman-teman, luka tersebut akan sembuh dan membaik. Perlahan-lahan akan membentuk ekor yang baru seiring berjalannya waktu. Yang terakhir adalah estivasi, yang merupakan kondisi ketidakaktifan hewan sebagai bentuk respon terhadap suhu lingkungan yang sangat panas. Contohnya siput, katak, dan cacing tanah. Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi, jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi yang dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Umumnya, siput akan tidur nyenyak selama 13-15 jam. Setelah itu, mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.